Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Windy Hastuti dari NIM 254, Manajemen Risiko Kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai risk register pada PT Pupuk Indonesia. Yang pertama, yaitu latar belakang. PT Pupuk Indonesia atau Persero adalah nama dagang Pupuk Indonesia Holding Company, adalah perusahaan induk untuk badan usaha milik negara dalam bidang pupuk di Indonesia. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta. Perusahaan ini dulu bernama PT Pupuk Sriwijaya atau Persero, yang merupakan perusahaan pupuk berbasis di Palembang, Sumatera Selatan. Namun PT Pupuk Sriwijaya atau Persero ini didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Notaris Suleman Harja Sasmita. Perubahan nama PT Pupuk Sriwijaya Persero menjadi PT Pupuk Indonesia Persero tercantum dalam Akta Nomor 3 pada tanggal 3 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fos Iwan, sarjana hukum, notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 17695 AH 0102 tahun 2012 pada tanggal 5 April 2012. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi dari PT Pupuk Indonesia. Visi yang pertama menjadikan perusahaan berskala internasional di bidang industri, perdagangan, dan jasa, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Sedangkan misi untuk dari perusahaan PT Pupuk Indonesia, yang pertama menyediakan produk nutrisi tanaman yang kompetitif dan solusi pertanian sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui ekosistem pertanian yang berkelanjutan di wilayah Indonesia. Yang kedua, memaksimalkan sirkular ekonomi sehingga memberikan manfaat serta nilai tambah ekonomi dan sosial untuk negara Indonesia. Yang ketiga, mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Yang keempat, menjalankan bisnis dengan menerapkan teknologi terkini yang mengedepankan keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan hidup dengan prinsip tata kelola yang baik, dengan manajemen risiko yang efektif dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Yang kelima yaitu menciptakan kultur yang inovatif, kolaboratif, dan high performing untuk menjamin perusahaan yang berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya ada struktur organisasi dari PT Pupuk Indonesia. Di sini yang menduduki struktur organisasi paling tinggi yaitu direktur utama, di mana di bawah direktur utama ini terdapat wakil direktur utama. Yang selanjutnya di bawah direktur tersebut dinaungi beberapa direktur, yang antaranya direktur keuangan dan investasi, direktur pemasaran, direktur sumber daya manusia, tata kelola dan manajemen risiko, direktur produksi, direktur transformasi bisnis, direktur portofolio dan pengembangan usaha, di mana di setiap divisi ini tentu saja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Di sini saya akan mengidentifikasi risiko dari PT Pupuk Indonesia. Di sini saya mengetahui kejadian risiko di mana dalam memproduksi pupuk masih banyak yang terjadi keterlambatan produksi, sehingga kebutuhan konsumen mengenai pupuk tidak tercukupi. Nah, akar penyebabnya disebabkan karena kurangnya pelatihan yang dilakukan bagi karyawan-karyawan baru. Indikator risiko di sini penurunan jumlah penjualan karena tidak dapat mencukupi peminatan konsumen yang meningkat. Nah, yang kedua, kejadian risikonya ada harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku yang relatif mahal di era pandemi, yaitu bahan baku fosfat dan kalium. Nah, akar penyebabnya harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku yang relatif mahal di masa pandemi. Indikator risikonya kondisi harga pembelian bahan baku yang naik.
Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat pesaing baru dengan produk yang hampir sama yang beroperasi di sekitar daerah perusahaan. Akar penyebabnya memiliki produk yang sejenis dengan kompetitor yang baru. Indikator risiko meningkatnya persaingan di pasaran akibat munculnya produk-produk baru yang sejenis. Nah, yang keempat terdapat kejadian risiko kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang memadai dalam memilah jenis bahan pupuk yang bagus. Nah, akar penyebabnya kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan bagi karyawan-karyawan baru di perusahaan sehingga banyak karyawan yang kurang memiliki skill yang bagus. Nah, terdapat indikator risiko yang pertama, produk dan hasil kerja yang kurang maksimal. Di sini juga mengidentifikasi kejadian risiko letak Indonesia berada di zona pertemuan dari tiga lempeng bumi utama yang berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, gelombang laut, dan letusan gunung berapi. Akar penyebabnya rentan akan terjadi potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, gelombang laut, longsor, dan letusan gunung berapi. Indikator risikonya banyak terjadi gejala-gejala bencana alam. Nah, yang selanjutnya faktor positif dari kejadian risiko yang dalam memproduksi pupuk masih banyak yang terjadi keterlambatan produksi sehingga kebutuhan konsumen mengenai pupuk tidak tercukupi, terdapat faktor positif yaitu menggunakan sistem manufacturing praktis untuk menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan higienis dan berkualitas. Nah, di sini dampak kualitatifnya tidak tercapai sasaran penjualan pupuk dan kegagalan mencukupi kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada juga kejadian risiko. Harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku yang relatif mahal di era pandemi, yaitu bahan baku fosfat dan kalium. Faktor positifnya yaitu dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan sejenis dan juga melakukan analisa terkait harga bahan baku terhadap harga jual produk pupuk dan memanfaatkan sumber-sumber bahan baku dari negara lain di luar Rusia seperti Maroko, Mesir, dan Yordania ini untuk bahan baku fosfat, serta Kanada, Yordania, Jerman, dan Laos untuk kalium. Nah, di sini dampak kualitatifnya tidak tercapainya sasaran dan kegagalan pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya di sini dari kejadian resiko yang sebelumnya terdapat faktor positif, melakukan inovasi produk pupuk dan menciptakan produk yang memiliki kualitas unggul. Sedangkan dampak kualitatifnya tertunda tercapainya sasaran cukup besar pencapaian kinerja di bawah target. Nah, untuk kejadian resiko mengenai kurangnya SDM manusia, di sini faktor positifnya melakukan program dengan pelatihan profesional baik internal maupun eksternal dan melakukan pengembangan karyawan berkelanjutan sehingga skill karyawan terus membaik. Nah, dampak kualitatifnya tercapai sasaran hanya sedikit di bawah target, tenaga kerja sedikit di bawah target. Nah, di sini dari kejadian risiko mengenai bencana, di sini faktor positifnya memfasilitasi pelindungan asuransi dan melakukan tindakan mitigasi bencana. Dampak kualitatifnya hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran target kinerja dan masih mampu dicapai. Nah, ini terdapat risiko inheren dari PT Pupuk Indonesia. Nah, dalam kejadian risiko dalam memproduksi pupuk masih banyak yang terjadi keterlambatan produksi sehingga kebutuhan konsumen mengenai pupuk tidak tercukupi. Nah, di sini probabilitas yaitu 3 atau sedang. Nah, dampaknya 3 atau sedang dengan skor 9 dengan tingkat risiko high risiko. Nah, kejadian risiko, harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku yang relatif mahal di era pandemi, yaitu bahan baku fosfat dan kalium. Probabilitas 4 besar, dampak 4 berat, nah skornya 16 dengan extreme high. Nah, dengan kejadian risiko, terdapat pesaing baru dengan produk yang hampir sama yang beroperasi di sekitar daerah perusahaan dengan probabilitas 4 besar, dampak 4 berat, dan skor 16 atau extreme high. Nah, di sini kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang memadai dalam memilah jenis bahan pupuk yang bagus. Di sini probabilitas 4 besar, dampak mengatakan 4 berat dengan skor 16 itu dengan tingkat resiko extreme high.
Nah, yang terakhir, letak Indonesia berada di zona pertemuan dari 3 lempeng bumi utama berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, gelombang laut, dan letusan gunung berapi dengan probabilitas 3 atau sedang, dampak 4 bersama dengan berat, skor 12 dengan tingkat resiko high resiko. Nah, di sini terdapat mitigasi resiko dari kejadian-kejadian resiko yang sudah dijelaskan. Di sini dengan kejadian risiko yang pertama mengenai pupuk yang belum mencukupi konsumen, ini pemilik resikonya adalah manajer keuangan dengan merencanakan tindakan mitigasi. Yang pertama melakukan pelatihan kerja terhadap supervisor dan karyawan, yang kedua meningkatkan komunikasi bagian penjualan dan produksi. Nah, untuk kejadian resiko yang kedua, yaitu harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku yang ibaratnya di masa pandemi relatif mahal. Ini dimiliki resiko oleh manajer keuangan dengan tindakan mitigasinya memperluas kerja sama dengan perusahaan sejenis dan menggunakan bahan baku dengan kualitas bahan baku yang sejenis. Yang ketiga, terdapat pesaing baru dengan produk yang hampir sama. Pemilik resikonya adalah defisit pemasaran. Dengan rencana tindakan mitigasi, melakukan program efisiensi biaya dari harga baku pupuk agar dapat bersaing dalam bidang harga dan juga meningkatkan kualitas produk yang unggul lalu diiklankan dengan cara yang menarik tentunya untuk mengikat konsumen. Nah, di sini selanjutnya yang keempat, kejadian resiko mengenai kurangnya SDM yang memadai. Di sini pemiliknya adalah human resource. Rencana mitigasinya yaitu melakukan pelatihan kinerja terhadap karyawan dan pengembangan karyawan berkelanjutan sehingga memiliki skill yang bagus. Nah, yang selanjutnya kejadian resiko mengenai letak Indonesia yang berada di zona pertemuan lempeng. Nah, rencana mitigasi yang dilakukan adalah melakukan pelatihan terhadap mitigasi bencana agar ketika nanti bisa tanggap dalam bencana. Nah, di sini resiko residual. Di sini dapat kita lihat kejadian resiko dalam produksi pupuk masih banyak yang terjadi keterlambatan produksi sehingga kebutuhan konsumen mengenai pupuk tidak tercukupi. Di sini probabilitas menunjukkan skala 1 atau sangat kecil dengan skor 2 sama dengan ringan, dampak 2 dengan tingkat resiko low risk. Nah, kejadian resiko yang kedua, harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku yang relatif mahal di era pandemi, yaitu bahan baku fosfat dan kalium. Di sini probabilitasnya dengan 2 sama dengan kecil, nah dengan skor 3 sama dengan sedang, nah dampaknya 6 itu menunjukkan medium risk. Nah, kejadian resiko yang ketiga, terdapat pesaing baru dengan produk yang hampir sama. Ini menunjukkan probabilitas 2 sama dengan kecil, skor 2 sama dengan ringan dengan dampak total 4. Nah, di sini tingkat resikonya adalah medium risk. Sekurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang memadai dalam memilah jenis bahan pupuk yang bagus, probabilitas 2 sama dengan kecil, skor 2 sama dengan ringan, dampak sama dengan 4. Nah, medium menggunakan tingkat resiko sudah memasuki medium risk. Nah, yang kelima, letak Indonesia berada di zona pertemuan dari 3 lembaran bumi, utama mengalami gempa bumi, tsunami, gelombang laut. Di sini probabilitas 2 kecil, skor 2 ringan, dan dampak total 4, dan sudah memasuki tingkat resiko medium risk. Nah, yang selanjutnya adalah grafik dari risiko inheren yang sudah kita analisis mengenai jumlah probabilitas, skor, dan dampaknya, serta tingkat resikonya, maka memunculkan dia grafik seperti ini. Nah, selanjutnya, profil resiko residual, kita juga sudah menemukan grafik yang menunjukkan grafik setelah kita menganalisis dari resiko residual. Di mana nih dua kecil ini berada di 2 sama dengan kecil, ini terdapat di kolom kuning juga, dan di sini juga terdapat di kolom kuning. Yang artinya menunjukkan bahwa masih dalam tahapan ringan. Nah, yang selanjutnya,
di sini adalah risk appetite, di mana di sini merupakan hasil dari yang sudah kita teliti mengenai tingkat resiko, di mana di sini di extreme high itu terdapat di risk ID 1 dan 2, yaitu inherent risk rating. Nah, di sini medium risk itu terdapat di risk ID 1 dan 2 terdapat residual risk rating 1 dan residual risk rating di risk ID 2. Di sini juga terdapat di dalam risk ID 1 terdapat medium risk yang risk appetite. Risk appetite, appetite. Nah, di sini low risk juga terdapat di kolom 2, artinya terdapat segitiga berarti risk appetite. Nah, kesimpulan dari presentasi saya di sini yang pertama, identifikasi risiko inheren ini bertujuan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko atau risk treatment. Yang kedua, setelah dilakukan risiko mitigasi terhadap risiko inheren, diharapkan dapat menahan seminimal mungkin risiko residual. Nah, yang ketiga, aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai bahkan memberi nilai tambah dalam pencapaian sasaran organisasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.